Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 037. Hanifah langsung masuk ke dalam selimut. Ia menarik selimut tersebut sampai menutupi bahunya. Setelah hampir 30 menit, barulah Rama naik ke atas tempat tidur. Tepat pukul 3 dini hari, Rama terbangun dengan sendirinya, karena memang dia sudah terbiasa bangun pukul 3 dini hari untuk melaksanakan sholat malam. Astagfirullah, ucap Rama, terkejut mendapati tubuh istrinya yang memeluknya seperti bantal guling. Hanifah, panggil Rama, berusaha melepaskan tangan Hanifah yang melingkar di pinggangnya. Alih-alih menjauh, Hanifah justru semakin mengeratkan pelukannya membuat Rama merasakan gejolak di dadanya. Tubuhnya seketika merinding karena hangat dan lembutnya tubuh istrinya yang memeluknya saat ini. Hanifah, aku pria normal, batin Rama. Entah setan apa yang merasuki Rama, pria itu malah memeluk istrinya dan lupa bahwa dia bangun untuk melaksanakan sholat malam. Merasakan sebuah tekanan dalam tubuh mungilnya itu, Hanifah perlahan membuka mata. Kedua netranya terbelalak mendapati lelaki tampan yang tengah memejamkan mata di depannya dengan tangan melingkar di pinggang Hanifah. Allahu Akbar. Baf. Astagfirullah, ucap Rama, yang mendapati dirinya sudah berada di lantai. Astagfirullah. Mas, maaf. Gegas, ia turun dari atas tempat tidur. Maaf, Mas, aku kaget banget, ucap Hanifah, membantu suaminya untuk berdiri. Aku bisa berdiri sendiri, istirahatlah. Rama langsung masuk ke kamar mandiri. Mengingat sebentar lagi azan subuh. Air mata Hanifah terjatuh. Dia sontak menengadahkan tangan dan menghadap ke arah kiblat. Ya Allah, maafkanlah hamba yang penuh dosa ini. Kata Umi, berucap tidak baik saja kepada suami sudah salah. Apalagi, kalau aku menyakiti fisiknya. Aku benar-benar tidak sengaja, ya Allah. Jangan hukum aku, maafkanlah. Hanifah terisak. Bagaimana kalau Allah menghukumku seperti yang dikatakan Umi? Karena tadi aku sudah membuat tubuh suamiku kesakitan, lirih Hanifah, sesenggukan seraya meringkuk di bawah tempat tidur. Kamu menangis? Tanya Rama, keluar dari kamar mandi dengan pakaian rapi dan sebuah handuk kecil yang ia gunakan untuk mengusap rambutnya yang basah. Mas, maafkan aku. Aku tadi gak sengaja. Aku takut kalau Allah marah padaku dan aku dihukum, jawab Hanifah. Rama mendekatinya dan duduk di atas tempat tidur. Aku sudah memaafkanmu. Allah tidak akan marah padamu. Apalagi, kamu tidak sengaja. Sekarang, mandilah dan tunggu azan subuh di sini. Hanifah mengangguk, patuh. Kali ini, dia langsung beranjak ke kamar mandi dan membersihkan tubuh untuk mengambil air wudhu sholat subuh. Ingat, jangan nakal. Jangan berbuat kesalahan. Hukuman kamu tetap berlaku. Iya, Mas. Sebenarnya, kamu pengen, kan, berbuat kesalahan biar kamu hukum aku. Kayak gitu. Hanifah sudah bersiap untuk keluar dari mobil suaminya dengan tas ransel yang sudah dibawanya. Baru saja, Hanifah hendak keluar, Rama menahan tangannya. Hanifah terkekeh. Maaf, Mas, lupa lagi. Dia meraih tangan suaminya dan menciumnya. Hati-hati. Kirain mau kayak di TV-TV, Mas. Kecup kening sebelum istri pergi. Assalamualaikum. Hanifah tertawa geli membayangkannya. Di kemudian keluar sebelum ada yang melihat. Bukan pergi, Rama malah membuka pintu mobilnya kembali dan berjalan menghampiri Hanifah. Hanifah terkejut melihat suaminya sudah berada di depan matanya. Mas,
kenapa kamu keluar dari mobil? Bagaimana kalau ada mahasiswa yang melihat? Tanya Hanifah, gugup. Rama tidak menjawab. Dia memegang kedua lengan Hanifah dengan tatap mata dingin tanpa ekspresi. Kap, sapaan kembali diterima Hanifah. Dadanya bergemuruh setiap merasakan lembutnya kabal sang suami yang mendarat di keningnya. Hati-hati. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Kak, kenapa kamu menciumku, Mas? Bukankah kamu mau kayak sinetron di televisi? Hanifah menggelengkan kepala, pelan. Tidak. Aku bahkan geli membayangkannya. Lucu saja, tapi kenapa malah suamiku benar-benar melakukannya, batinnya. Acara malam keakraban itu berlangsung di sebuah perbukitan seperti halnya perkemahan. Hanifah dan ketiga sahabatnya tidak pernah terpisahkan. Bahkan, mereka berada di satu tenda yang sama. Aneh, gak sih? Si nenek lampir gak ikutan. Dia, kan, pengurus inti. Harusnya, ikut dong, ya, ujar Shirley, seraya membalurkan lotion di tangannya. Kamu kangen sama kembaran kamu itu? Timpal Kesia, seraya mengatur kerudungnya. Di sebuah cermin kecil. Idih. Najis tralala. Amit-amit. Mending saudaraan sama pocong, kesal Shirley. Kesia tertawa renyah mendengar kekesalan Shirley. Sebentar lagi, mereka akan keluar dari tenda untuk berkumpul mendapatkan arahan dari ketua HMPS. Kalian lama banget sih dandannya. Aku duluan, nih, iya, kata Hanifah, merasa bosan menunggu temannya yang tidak kunjung selesai berdandan. Kesia, tuh, Han. Pakai acara dandan maksimal segala, sahut Shirley. Meskipun di sini gak ada Prof. Rama. Setidaknya, aku tetap tampil kece di depan cogan-cogan fakultas. Timpal Kesia. Idih. Dahlah, tinggal aja dia. Yuk, Han, kita duluan. Kesia, kita tunggu di luar, ya. Seru Hanifah. Ya. Tunggu, di tempat Najwa duduk tadi itu, ya. Teriak Kesia. Oke. Mereka mencari keberadaan Najwa yang tengah menyendiri di tepi bukit. Namun, netra Hanifah justru teralihkan ke sebuah pantai yang gelap. Tapi, tidak menenggelamkan keindahannya. Duh, aku ke belakang sebentar, ya, kata Hanifah. Kemana? Toilet umum itu? Tanya Shirley. Ya, aku kebelet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Hanifah. Jawab Najwa. Hanifah berlari kecil ke toilet tersebut. Setelahnya, ia merasa begitu lega. Alhamdulillah. Lega. Ujarnya, mengusap dada. Tapi, kok, serem banget, ya, di sini. Gelap. Aku jadi merunding. Gegas, Hanifah menjauh dari toilet tersebut dengan merapalkan doa-doa yang diajarkan oleh ibu angkatnya dan juga kakak iparnya dulu. Lepaskan. Siapa kamu? Jerit Hanifah, merasakan tangannya ditahan dari belakang. Satu tangan orang tersebut membungkam mulut Hanifah dari balik cadarnya dan satunya lagi, menahan kedua tangan Hanifah dari belakang. Kemudian, orang tersebut menyeret Hanifah ke semak-semak yang ada di sana. Tolong! Lirih Hanifah, tidak mampu berteriak meninggikan suaranya. Kakiku sakit. Jerit Hanifah, merasakan kakinya terluka karena alas kaki yang digunakan Hanifah terlepas. Diam! Gertak orang tersebut, yang terdengar suaranya persis suara perempuan di telinga Hanifah. Kamu siapa? Kenapa kamu berbuat jahat kepadaku? Lepaskan. Buff. Wanita tersebut mendorong tubuh Hanifah. Hingga,
Wanita bercadar tersebut tersungkur ke bebatuan kecil yang berhasil menggores telapak tangannya. Ya Allah, sakit, lirih Hanifah, menangis merasakan perih di tangannya. Susah payah, Hanifah membuka layar ponselnya yang masih bisa aktif. Dosen sekaligus suami, sebuah nama kontak yang Hanifah hubungi. Panggilan tersambung. Hicks. Prof, tolong aku. Isak Hanifah, terbata. Buka kadarnya cepat. Teriak seseorang, yang datang dari belakang Hanifah. Terjatuhlah ponsel dari genggaman Hanifah. Prof, tolong aku. Jerit Hanifah, menangis. Semakin kamu berharap Prof Rama menolongmu, semakin aku membencimu, Hanifah. Wanita itu mencengkeram bahu Hanifah, hingga Hanifah berdiri dengan bersimbah air mata. Prof Rama juga tidak akan datang. Ini masa kuliah, bukan masa SMA. Yang dimana guru akan tetap ikut di acara yang diadakan oleh setiap organisasi. Bodoh, umpat wanita itu. Hanifah tidak tahu apakah sinyal di bukit ini cukup untuk mengantarkan suaranya ke Rama. Meskipun panggilan tersebut terhubung, tapi Hanifah tidak bisa memastikan sinyal bagus untuk Rama mendengar suaranya. Buka kadarnya dan buat dia tidak perawan lagi. Perintah wanita itu, kepada wanita yang menahan tangan Hanifah dan seorang lelaki yang sudah berdiri di belakang wanita tersebut. Hanifah yang mendengarnya, semakin meraung. Tidak, aku tidak mau. Jangan buat aku mengingat masa laluku, lirihnya. Cepat lakukan, Alia. Perintah wanita itu. Hanifah sontak kaget mendengar nama yang disebut wanita itu. Tiba-tiba saja, kedua netranya menatap nyalang dengan kedua tangan mengepal kuat. Lepaskan aku. Sekuat tenaga Hanifah menarik paksa tangannya agar terlepas. Kamu Kak Zina, kan? Manusia tidak punya hati. Hanifah menarik paksa kain penutup wajah wanita itu. Dugaan Hanifah benar. Tampaklah wajah Zina yang menatap nyalang juga terhadap Hanifah. Dengan cepat, tangan Zelin menukik dagu jenjang Hanifah dari luar kain cadarnya. Hanifah, aku ingatkan ke kamu. Jangan sok menjadi mahasiswi baru, aku gak suka. Apalagi, kamu selalu cari perhatian kepada Prof Rama. Jangan hanya karena kamu mengenakan cadar, dengan sok alimnya kamu mendekati Prof Rama. Tegas Zina. Sekarang, apakah kamu masih mau mengenakan cadar ini setelah aku membukanya dan membiarkan tubuhmu yang sok suci ini dinikmati pria lain? Gelak tawa Zina. Tapi, aku akan memberikanmu pilihan. Jangan carper lagi kepada Prof Rama dan jangan sok pintar lagi di prodi dan fakultas atau tubuhmu akan dinikmati oleh seorang pria. Malam ini juga. Cepat, pilih. Zina semakin mencengkeram dagu Hanifah, dari balik kain cadarnya. Tidak, aku tidak mau memilih. Aku akan tetap kepada pendirianku. Tidak takut kepada siapapun asalkan aku tetap bisa kuliah. Balas Hanifah. Oh, aku lupa. Kamu ini penerima beasiswa prestasi, kan? Haha. Baik, kalau begitu aku ingatkan ke kamu. Kalau kamu masih cari perhatian di depan Prof Rama dan sok pintar di porsi dan fakultas, maka kuat saja apa yang akan kubuat agar pihak kampus mencabut beasiswa itu, ancam Zina. Ancaman itu cukup membuat Hanifah terdiam lagi. Daripada semuanya, hal itu lebih menakutkan bagi Hanifah. Sebab, dia teringat akan dirinya yang sudah menikah. Jika beasiswanya dicabut, Hanifah khawatir akan membebani biaya kuliahnya kepada sang suami. Sementara, biaya kuliah fakultas kedokteran cukup tinggi. Bukan Rama tidak mampu membiayai Hanifah sampai S3 sekalipun. Hanya saja,
Hanifah merasa sangat malu. Dia belum cukup memahami arti tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Cepat, jawab. Tentukan pilihanmu. Zina kembali menarik lengan Hanifah dengan kasar. Aku hitung. 1. Zina mengacungkan satu jari kanannya. Tidak ada jawaban dari Hanifah. Zina kembali mengacungkan dua jari kanannya. 2. Ucap Hanifah. Zina memberikan waktu sedikit lama untuk Hanifah berpikir. Tapi, sejauh waktu berjalan, Hanifah tidak kunjung menjawab. Dia merasa sangat bimbang.